Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku ingin membagikan atau merekomendasikan beberapa kamus online yang bisa membantu kamu untuk belajar bahasa Prancis lebih maksimal lagi. Nah, barangkali juga teman-teman ada yang masih nyari kamus mana ya yang bagus untuk belajar bahasa Prancis. Nah, di video ini bakal kamu temuin jawabannya. Jadi, pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya. Nah, oke, jadi yang pertama ada Reverso. Reverso ini adalah kamus online yang paling sering aku pakai karena fitur-fiturnya sangat mudah dimengerti dan tampilannya sangat bagus, jadi mudah untuk kita pelajari dalamnya. Nah, yang pertama di sini karena fungsinya adalah untuk menerjemahkan, tentu kamu bisa menemukan terjemahan dari suatu kata bahasa Prancis. Sayangnya di sini belum ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Atau teman-teman mau pakai bahasa yang lain, silakan. Karena di sini tidak terbatas hanya pada bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi buat teman-teman yang belajar bahasa Italia, Spanyol, Portugal, dan yang lain sebagainya, kamus ini bisa banget. Oke, karena ini adalah kamus, jadi fungsinya adalah untuk menerjemahkan. Dan misalnya kita coba menerjemahkan suatu kata ya. Misalnya, manger. Anggap aja kita belum tahu kata ini apa ya, terus nanti kalian klik terjemahkan, translate atau traduire, tergantung dari bahasa di browser yang kamu gunakan. Nah, setelah kamu klik terjemahan, maka kamu akan menemukan terjemahannya di sebelah kanan, tentu dengan beberapa konteksnya. Manger itu bisa artinya eat dalam konteks yang begini, food begini, dan feed begini. Oke? Nah, jadi kamu bisa pahami semua itu di sebelah sini. Oh iya, aku baru ingat sampai sini itu sebenarnya kamus ini juga bisa menerjemahkan dokumen. Ya, jadi kamu tinggal drag aja dokumen Word, PPT atau yang lainnya ke dalam web ini, terus nanti dia akan menerjemahkan isinya. Cuman aku nggak pernah pakai itu ya. Dan aku lebih menyarankan untuk tidak menerjemahkan sesuatu secara boom seperti itu, langsung banyak ya. Kadang itu terjemahannya masih tidak begitu smooth ya, jadi masih agak kaku, terus kayak lompat-lompat ya, istilahnya harmonisasi bahasanya masih kurang. Jadi kalau misalnya kamu terpaksa untuk memakai yang seperti ini, kamu tetap baca lagi, terus setelah kamu baca, kamu mulai parafrase ya, jadi biar orang baca itu bagus tulisannya. Ya, nanti kamu tinggal klik ini, kalau nggak salah kamu bakal disuruh login atau sign up. Ya, sampai di sini ya, kamu harus sign up di sini. Dan yang lain sebagainya aku belum pernah nyoba sih. Jadi aku nggak bisa bilang banyak tentang ini. Oke, jadi kita balik ke kamusnya itu sendiri. Terus misalnya di sebelah kanan ini kamu udah bisa lihat konteksnya, terus terjemahannya di bagian paling atas ini. Nanti kalau misalnya kamu klik bagian ini, maka tampilannya akan sedikit berbeda. Dia akan menjadi lebih horizontal seperti ini, dan kamu juga bisa menemukan beberapa sinonim dari kata manger jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, gitu ya. Kamus ini bagus sih, bahkan soalnya ya tampilannya ini sangat mudah ya untuk dipelajari kalau menurutku pribadi, dan aku juga suka warna biru ya. Jadi warna biru ini cukup menarik sih. Sebuah alasan yang tidak masuk akal. Oke, nah lanjut. Di sini juga kamu bisa menemukan konjugasi dari setiap verba yang kamu cari. Ya, misalnya kata manger, terus cari di sini conjugate this verb. Kamu bisa klik itu, terus nanti akan muncul konjugasinya ya, dari modus indikatif, terus ada modus subjunktif, terus ada modus kondisional, dan juga imperatif. Ya, ini ada tambahan lagi particip présent dan juga particip passé, kemudian bentuk infinitif ya, seperti biasa. Nah, kamu bisa akses lebih banyak lagi di web Reverso ini. Oke, nah kita lanjut ke kamus yang nomor 2. Kamus yang nomor 2 itu yang ingin aku rekomendasikan adalah Lingui. Lingui ini adalah salah satu kamus
yang pertama kali aku ketahui ya dari dosenku waktu itu nyuruh kalau nerjemahin itu jangan pakai Google Translate tapi pakai Linguini karena ya lebih bagus, sama seperti Reverso tadi itu. Nah misalnya kata manger ya, kita nggak pakai kata yang tadi aja, terus tampilannya akan gini ketika kamu belum enter tulisannya itu, jadi kamu bisa melihat oh manger ini bisa dipakai dalam bentuk ini, dalam bentuk ini, dalam bentuk ini, dan yang lain sebagainya. Terus misal kita klik aja ini manger, nanti tampilannya akan jadi kayak gini ya. Nah di sini kita lihat ada singkatan seperti Kiki CH yang itu artinya quelque chose. Jadi manger quelque chose, nggak mungkin manger quelqu'un ya, jadi makan sesuatu. Nah, jadi kamu udah tahu di sini bahwa manger ini ya artinya makan, tapi makan sesuatu, bukan makan orang, bukan makan apa dan yang lain sebagainya. Nah, contoh-contohnya sama seperti Reverso, kamu bisa lihat konteksnya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Misalnya kamu mau buat kalimat seperti yang ini, j'ai mangé un abricot ce matin. Ya, jadi artinya makan. Terus ya yang lain sebagainya lah ya. Nah, misalnya nih kata manger itu digunakan dalam bentuk yang lain seperti salle à manger. Nah, itu kan dia jadi sebuah ekspresi ya, bukan sebuah kata yang bisa kita artikan secara harafiah ya, kata per kata. Nah, akhirnya kita bisa tahu artinya adalah dining room, ruang makan. Oke. Nah, jadi kamus ini bagus sih menurutku ya. Jadi kamu bisa mempelajari konteks-konteks tertentu dan beberapa kata itu memang udah ada pasangannya. Misalnya seperti salle à manger tadi. Terus misalnya kata aller ya. Kata aller itu kan artinya pergi ya. Terus kalau misalnya katanya diganti menjadi s'en aller. Nah, dia jadi kabur ya, pergi jauh gitu, pergi jauh. Jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kamu cari di sini dan dia memang udah dipasangkan seperti itu. Jadi sonali ini nggak bisa dipisahin jadi satu-satu gitu. Jadi dia memang udah satu kesatuan dan memiliki artinya sendiri. Jadi kamus ini sangat recommended banget sih. Dan karena ada listnya itu ketika kamu mengetik sesuatu bisa mempermudah kamu untuk menemukan kata-kata atau bentuk-bentuk ekspresi yang baru. Nah, jadi ya kamus ini sebenarnya lebih bagus daripada Reverso karena dia lebih intuitif ya, dalam memberikan contoh-contoh terkait dengan penggunaan kata yang kita cari. Misalnya aller, nanti muncul aller yang ini, aller yang itu, terus ada son aller, kemudian ada laisser son aller dan yang lain sebagainya. Oke, nah ini bagus sih. Terus misalnya kalau di dalam teks ini kamu bisa klik untuk melihat bentuk utuhnya ya. Nah, kalau misalnya tampilannya kayak gini berarti memang teksnya cuma segitu. Biasanya ada yang panjang. Nah, seperti ini. Dia nih panjang. Nah, kalau kamu mau lihat secara utuh, jadi konteksnya lebih jelas lagi. Kalau kamu bisa lihat keseluruhan kalimatnya. Terus sebenarnya sampai di sini ada juga yang mau aku ceritain, yaitu bahwa di dalam kamus ini, misalnya kita cari kata noob. Atau kata yang memang jarang digunakan dalam bahasa Prancis. Nah, ini jadi misalnya kalau kamu menemukan kata-kata dengan tanda seru di sebelah kiri ini, berarti terjemahannya belum begitu akurat ya. Jadi kamu bisa lihat konteksnya kalau menurutmu ini cukup akurat dan bisa kamu gunakan di dalam tulisan kamu atau dalam menginterpretasi sesuatu ujaran ya, kamu bisa validasi sendiri. Cuman sampai di sini platform ini mau ngejelasin bahwa ini sebenarnya masih kayak masih harus dicari tahu lagi kebenarannya, apakah terjemahannya memang seperti ini atau yang lain. Oke, jadi ada tanda seperti itu yang mana tidak kita temukan di dalam Reverso. Oke, nah jadi itu kamus yang kedua terkait dengan Lingui. Nah, kemudian di sini juga ada traduktor ya, sama seperti Reverso tadi, bisa menerjemahkan teks yang panjang ya, sebuah wacana ya. Kita tahu wacana di dalamnya ada berbagai macam paragraf ya, bisa banyak paragrafnya, kamu bisa terjemahin di sini. Terus kamu juga bisa masukin
file-file dokumen, PPT dan yang lainnya, sama juga seperti Reverso. Kamu tinggal drag aja sampai ke sini dan muncul terjemahannya. Kayaknya ini nggak perlu sign up sih, jadi akan lebih mudah ya, nggak perlu khawatir ada apa-apa nanti di belakangnya. Oke, nah jadi itu terkait Lingui. Kemudian kita lanjut ke kamus yang ketiga, yaitu word reference. Word reference ini juga aku tahu dari kampus ya, salah satu dosen bahasa Italia aku waktu itu, Mbak Sandi, sekarang lagi S3 di Université de Poitiers. Semoga cepat lulus Mbak Sandi. Jadi di sini misalnya kamu mau cari suatu kata ya, anggap aja kita pakai kata manger aja ya, biar gampang dan cepat. Oke, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini dan kamu di sini bisa melihat definisinya. Manger itu artinya absorber de la nourriture, ya, menyerap makanan. Ya, intinya kamu menyerap sesuatu itu dan artinya makan. Sama seperti KBBI kan. Kalau misalnya makan itu definisinya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, terus dikunyah, terus masuk ke lambung dan yang lain sebagainya. Jadi biasa ada definisi seperti itu. Kemudian ini sama juga seperti Lingui tadi, kamu bisa menemukan beberapa ekspresi-ekspresi seperti se manger di bawah-bawahnya. Kemudian ada yang panjang-panjang ini, ada blanche manger, kemudian ada ça se laisse manger dan yang lain sebagainya. Kamu bisa temuin di sini semuanya. Faire à manger juga. Nah, jadi lebih ke ekspresi-ekspresi kayak gitu kamu bisa temuin di dalam kamus ini. Ya, walaupun dia nggak bisa nerjemahin kayak Reverso dan juga Lingui, misalnya nerjemahin kalimat itu nggak bisa. Jadi masih kata per kata. Kemudian kalau misalnya ada ekspresi yang kamu cari itu di dalam kamus ini, kamu bisa klik aja. Misalnya seperti manger à sa faim, ya seperti ini. Nanti kamu harus cari ke bawah secara manual kayak gitu. Dan cukup banyak yang bisa kamu pelajari dari sini sebenarnya. Terus sampai di bawah nanti bakal ada forums word reference. Nah, di sini biasanya orang berdiskusi ya. Jadi kamu harus bikin akun di sini. Misalnya kamu ada kata yang nggak bisa kamu temuin di dalam list yang di atas tadi. Nah, misalnya anggap aja ini boire et manger. Kamu nggak tahu artinya. Kemudian kamu setelah bikin akun di word reference, kamu bisa nanya, bonjour à tous, terus kamu nanya, ini ada kata boire et manger, itu artinya apa ya? Terima kasih. Nah, kamu bikin kayak gitu, kayak bikin status di Facebook ya, gampang seperti itu. Terus nanti bakal ada yang jawab, artinya tuh kayak gini, food and drinks, kemudian yang lain sebagainya. Oke, nah jadi kamu bisa tanya di sini karena mereka punya forums dan akan saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya mereka bisa membantu, kamu pun kalau misalnya mengerti pertanyaan seseorang atau permasalahan seseorang dan ingin membantu, kamu tentu bisa ikut nimbrung di sini dan kasih tahu artinya adalah ini. Oke? Di word reference itu memang agak berbeda dari Lingui dan juga Reverso. Kalau misalnya dibandingkan dengan yang dua tadi, ini sebenarnya bisa memberikan contoh lebih banyak ya, seperti list-list yang udah kita lihat tadi, itu cukup banyak. Dan kamu bisa memahami banyak hal dari word reference ini dengan hanya mencari kata manger. Oke, kamus ini bagus sih menurutku. Dan kalau nggak salah, ketiga platform ini sudah ada aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Nah, seandainya teman-teman mau belajar lewat HP, jadi lebih mudah aksesnya daripada harus buka laptop atau yang lain sebagainya dan akses via web. Jadi teman-teman bisa cek sendiri dari masing-masing platform yang udah aku jelasin tadi. Selanjutnya adalah kamus yang disebut dengan Lanternote. Lanternote ini sebenarnya web komersial Prancis ya, bahasa Prancis. Dalamnya ada banyak berita ya, kayak Figaro dan yang lain sebagainya itu. Tapi di sana kamu bisa menemukan dictionnaire français yang mana fungsinya seperti Reverso, Lingui dan juga word reference.
Nah, ini kenapa aku bisa temuin kemarin-kemarin ya, itu karena aku kadang nyari kata itu langsung search di Google, terus misalnya apa, kata yang aku nggak tahu itu, waktu itu, ya anggap aja lah manger ya, biar cepet, anggap aja manger. Nah, ketika aku klik manger di Google itu muncul ini, lanternette ini, dia ngasih definisi, dan yang lain sebagainya, dan aku lihat cukup valid, dan sangat valid, jadinya ya, aku sering pakai web ini. Nah, kalau misalnya kamu klik lanternette di sini ya, nanti akan muncul seperti ini. Kamu pilih yang dictionnaire français. Nah, pas kamu klik itu tampilannya akan jadi kayak gini. Nah, di sini baru kamu mulai cari kata yang ingin kamu terjemahkan. Ya, anggap aja lah manger ya. Sebenarnya ini nggak menerjemahkan ya, lebih ke definisi aja. Jadi kalau kamu ingin mengasah bahasa Prancis lebih dalam lagi, kamu bisa pakai kamu bisa pakai web ini, karena belajarnya itu jadi Prancis ke Prancis gitu ya, bukan Prancis Inggris atau Prancis Indonesia. Jadi kamu memahami artinya dari definisi. Nah, ini misalnya kamu klik nanti itu manger, terus muncul tampilan seperti ini. Nah, ada tampilan videonya juga. Sebenarnya videonya itu cuma menjelaskan yang ini aja, jadi kamu terserah mau nonton videonya atau mau langsung aja baca di sini. Nah, di sini definisinya, terus sampai di sini juga ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, walaupun cuma kayak satu kata ya, dua kata ya, maksudnya nggak seintuitif yang 3 tadi ya, cuma seadanya seperti ini aja. Terus ada sinonimnya juga. Terus ada conjugaison-nya juga, kalau kamu ingin mengkonjugasikan semua itu. Oh iya, sebenarnya di word reference tadi juga ada konjugasinya, untuk kamu bisa akses di bawah-bawah itu. Ya, di bawah itu di mana? Seperti ini ada conjugaison FR. Mau konjugasiin terus muncul seperti ini. Ada semuanya dan lebih rapi daripada reverso tadi. Oke. Jadi itu dia untuk lanternette. Ada konjugasi, ada definisi, ada sinonim, ekspresi, citasi, dan yang lain sebagainya. Tergantung dari kebutuhan yang ingin kamu cari di dalam dictionnaire ini. Kemudian ada Larousse. Ya, Larousse kayaknya untuk orang-orang yang belajar bahasa Prancis nggak mungkin nggak tahu Larousse ya, karena Larousse ini kayak KBBI-nya bahasa Prancis. Ya. Dan udah berdiri cukup lama, dan ya menjadi acuan ketika menulis bahasa Prancis yang benar. Bisa langsung aja di bagian atas ini mencari kata manger. Kita pakai kata manger terus ya. Anggaplah untuk contoh aja. Oke, jadi manger itu kayak gini. Nanti tampilannya ya sama seperti lanternette tadi, cuman ini lebih banyak ya, artinya lebih serius. Ya, bagus. Udah gini aja sih sebenarnya yang pengen aku tunjukin. Ini cukup jarang sih aku pakai kamus lanternette dan juga Larousse ini, karena sebenarnya agak lama ya. Kalau nggak, belum lagi kalau misalnya dari definisi absorber en aliment ya, kalau kita nggak tahu absorber, kita jadi harus nyari tahu absorber ini apa dulu ya. Tapi kalau kamu mau challenging cara belajar bahasa Prancis kamu, nah ini adalah cara yang paling terbaik yang bisa aku bilang, dan kamu bisa mengembangkan bahasa Prancismu dengan cepat, karena ya untuk memahami definisinya aja kamu perlu pengetahuan antar kata itu, sehingga kamu bisa menerjemahkan ternyata artinya ini, artinya ini. Beda kalau sama reverso, lingui, dan juga word reference, itu kamu udah langsung tahu katanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya ini lebih challenging sih, tapi paling bagus ya untuk belajar bahasa Prancis, karena French to France. Nah, itu dia terkait dengan rekomendasi kamus online yang aku ingin rekomendasiin ke teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin belajar bahasa Prancis lebih intens lagi, lebih lebih greget lagi, biar belajarnya itu menjadi lebih progresif lagi ke depannya. Nah, aku saranin ke 5 jenis kamus ini. Oke? Nah, jadi itu dia untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.